sekitar itu, kita akan belajar pagi hari ini batu hidup. Ya, itu judulnya. Jadilah batu hidup, dan 1 Petrus pasal 2. Ya, di sana dituliskan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya mau baca kita ayat 4 sampai dengan ayat 5 sampai dengan yang ke-9. Mari kita lihat. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imaman kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayat 2, ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan batu sanjung. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imaman yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Coba kita lihat dari ayat 9 itu sampai ayat yang ke-5, berapa kata kamu? Rasul Petrus mengingatkan orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus. Di mana saja? Di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang terpanggil. Itu ayat 1, pasal 1. Kamu di sini adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, keluar dari kegelapan, keluar dari dosa. Itulah gereja yang sesungguhnya. Gereja itu, eklesia, adalah dipanggil keluar. Orang yang dipanggil keluar dari kuasa kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Orang yang pindah dari dalam gelap kepada terang. Gelapnya seperti apa? Gelap di mana dulu saudara? Dalam kegelapan yang bagaimana? Lip kadeba, pasal 2 ya. Ada orang yang tidak ada. Ada orang yang hanya uang dalam pikirannya. Ada. Di sini ada. Kamu bapak lagu memang. Di sini gak ada. Di Medan yang ada. Ada di sini. Coba ada. Malu-malu dia. Yang penting selalu uang dalam pikirannya. Apapun dilakukan, asal dapat uang. Berdosa pun nggak masalah. Yang penting dapat uang. Maka mencuri pun nggak masalah. Nongol pun nggak masalah. Yang penting dapat uang. Menjadi budak uang. Uang yang mengendalikan hidupnya. Makanya kalau orang nggak berduit, bagi dia nggak ada nilainya. Maka ibu-ibu pun kalau ada suaminya tidak berduit, tidak menghasilkan uang, baginya suaminya itu tidak bernilai, tidak ada harga dirinya. Iya. Nah, pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal, pindah dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, pindah dari dosa kepada
dalam kebenaran. Itulah gereja yang sesungguhnya. Orang percaya. Kegelapan yang manakah yang dulu kita berkecimpung di dalamnya, yang membuat kita terseret di situ, yang membuat kita terbelenggu di situ, sulit bagi kita untuk keluar dari sana. Dosa apa yang mengikat saudara? Dosa pikiran kotor? Bisa. Dosa kuasa kegelapan? Bisa. Dosa penyembahan berhala juga bisa. Dosa perjudian juga bisa. Dosa apa lagi? Ada banyak. Dosa merasa diri paling malang, merasa diri yang paling rendah, tidak ada artinya hidup di bumi ini. Bisa. Orang itu, orang-orang yang seperti ini, sesungguhnya dia ada dalam belenggu dosa. Dan harus ada satu yang melepaskan. Allah datang dari surga dalam pribadi Tuhan Yesus untuk melepaskan kita. Dan orang-orang yang tersebar ini tadi, mereka sudah dipanggil keluar dari kegelapan, tapi mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami penderitaan oleh karena iman mereka. Di Yerusalem mereka mengalami penderitaan, mereka menyebar. Lalu kemudian mereka tinggal di kota-kota di mana dituliskan di sini tadi, dan di situ mereka tidak bersama-sama dengan orang percaya. Mereka lah di situ terang yang ajaib itu. Kalau kita melihat terang, sudah terang diterangi oleh Tuhan, sudah bertobat, tinggal di tengah-tengah orang yang tidak bertobat, apa yang akan terjadi? Saya pernah mengalami hal demikian. Ketika saya baru bertobat menerima Tuhan Yesus, saya tinggal di tengah-tengah keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Ibu saya tidak mengenal Tuhan, saudara-saudara saya tidak mengenal Tuhan. Mengalami dampak, sangat mengalami dampak. Mengalami tekanan, iya, mengalami tekanan. Mengeluarkan air mata, iya. Bagaimana saya harus hidup dalam kebenaran, hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Keluarga saya sendiri, bukan lagi yang lain, tapi ini adalah orang lain. Mereka pendatang di sana, mereka pasti akan mengalami penolakan. Ya, pasti mereka mengalami penderitaan. Oleh sebab itulah Rasul Petrus mengirim surat ini kepada mereka. Apa katanya? Selain daripada mereka harus keluar dari dosa, keluar dari kejahatan. Satu di sana dikatakan dari sana, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Ayat 5 tadi ya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Batu hidup. Kalau batu bata, kita akan pergunakan untuk membangun rumah Tuhan secara fisik. Satu batu bata demi satu batu bata kita letakkan. Terjadilah pembangunan rumah Tuhan secara fisik. Terjadilah pembangunan rumah kita. Terjadilah pembangunan gedung-gedung. Itu membangun secara fisik. Membutuhkan tenaga, membutuhkan pemikiran, membutuhkan waktu. Membangun rumah Tuhan, membangun, tetapi kamulah dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Kamu, siapa yang memberi diri untuk pembangunan rumah rohani? Kamu, kan itu ya? Kamu. Waktu itu Petrus menuliskan suratnya kepada mereka yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Siapakah yang akan membangun rumah rohani di bumi ini? Di wilayah di mana kita tinggal? Kamu yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Siapa yang sudah dipanggil oleh Tuhan? Siapa yang sudah dipilih oleh Tuhan?
Coba angkat tangannya, siapa sudah dipilih oleh Tuhan? Ya. Kalau saudara sudah dipilih oleh Tuhan, kamulah supaya memberi diri. Kalau kamu sudah dipanggil, kamulah bangsa yang terpilih. Kalau orang-orang yang terpilih itu adalah orang-orang yang khusus, ya kan? Ya kan? Terpilih dari sekian banyak orang terpilih. Saprianta, berapa orang yang terpilih di kampungku menjadi dipanggil oleh Tuhan? Berapa? Dua. Awalnya Saya. satu. Kalau satu kita dipilih oleh Tuhan, berarti inilah yang harus memberi diri. Berilah dirimu. Ya, mana diri Anda? Ini diri saya. Berilah dirimu sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Rumah rohani bagi suatu imamat kudus, imam yang memberikan persembahan. Berarti orang yang dipanggil itu harus memberi persembahan. Apa yang saudara persembahkan? Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Natal di masa pandemi. Ada yang bilang, Bu, maunya Natal ini kita jangan biasa-biasa saja lah. Maunya meriah lah kita bikin Natal ini. Ini pandemi. Tapi bukankah di masa pandemi itu juga kita bisa memberikan satu persembahan yang khusus, yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan? Apa yang harus dipersembahkan? Bisa Bapak Ibu saudara-saudara, pasangan suami istri, oh kami akan mengingat kembali bagaimana Tuhan Yesus sudah mati bagi kami. Dia sudah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Kami sudah diselamatkan, kami akan memuji Tuhan. Suami istri memuji Tuhan misalnya. Atau misalnya buat kelompok tersendiri, kami mau bernyanyi. Saya mau membaca firman Tuhan. Ada banyak yang bisa dipersembahkan sebagai suatu imamat yang kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis di dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion semua batu yang terpilih. Aku meletakkan batu di Sion. Ada satu batu penjuru di kota Daud, ya, keturunan Yakub. Sebuah batu yang penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Itu yang dikatakan oleh Petrus. Aku telah menyediakan, meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Kalau kita mengingat bagaimana pernah mendengar atau membaca bagaimana waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Ada yang mengatakan Nabi yang akan datang. Ada yang berkata Elia. Kalau menurut kamu, kata orang, siapakah aku ini? Katanya kepada murid-murid. Lalu kalau menurut kamu, katanya kepada Simon Petrus, siapakah aku ini? Apa kata Simon Petrus waktu itu? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berbahagialah engkau Simon Petrus, karena bukan manusia yang mengatakannya kepadamu. Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku.
Artinya di sana bahwa dia menetapkan Simon itu menjadi murid Tuhan sebagai satu komitmen bahwa dia itu mengakui engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuan yang begitu berarti. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, batu penjuru itulah Tuhan Yesus itu sudah diberikan. Dia sudah datang ke dalam dunia. Dia sudah menyatakan dirinya kepada orang-orang terdahulu, bahkan kepada kita, kepada saya, kepada Bapak dan Ibu yang terpilih tadi. Dia menyatakan dirinya dengan cara yang berbeda. Dia menyatakan dirinya kepada saudara-saudara dan saya dengan cara yang berbeda. Tuhan berbicara lewat kebenaran firman-Nya. Tuhan berbicara lewat situasi yang ada di dalam hidup kita, sehingga kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengambil satu keputusan sama seperti Petrus tadi. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berilah dirimu sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ini yang diingatkan oleh Petrus kepada murid-murid Tuhan, kepada orang-orang yang tersebar, kepada orang-orang yang mengalami banyak penderitaan oleh karena iman mereka. Apakah yang harus kita lakukan dalam musim pandemi ini? Apakah yang kita lakukan dalam musim masa? Apakah yang kita lakukan di masa pandemi ini? Apakah kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk Tuhan? Apakah kita tidak bisa melakukan apapun? Tapi saya bersyukur ya, kemarin ada anak-anak latihan. Mereka bilang, kami nanti mau Natal ini kami mau berbagi tentang ini. Oke, syukur, puji Tuhan. Mereka masih mempersiapkan itu. Anak-anak kita mempersiapkan diri mereka, bukan hanya sebagai ogah-ogah. Bukan berarti karena ya menyiapkan Natal itu bukan hanya untuk anak-anak. Natal itu juga untuk orang dewasa. Natal itu juga untuk kita, orang tua. Apa yang bisa dilakukan? Apakah yang bisa kita buat lewat Natal itu? Ya. Jadi kalau kita lihat, sesungguhnya aku meletakkan di Sion suatu batu yang terpilih, suatu batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Batu penjuru yang mahal. Karena itu bagi kamu yang percaya dia mahal. Ya, bagi kamu yang percaya. Bagi setiap orang percaya batu penjuru itu mahal. Kalau dia mahal bagaimana? Mimbar ini mahal. Maka kalau mau digantikan dengan yang lain kita tidak siap. Itu artinya. Kalau sesuatu yang mahal kita rasa, berharga kita rasa, bernilai kita rasa, tidak akan bisa ditukar dengan apapun. Anak saudara, bagi saudara itu sangat mahal. Berharga kan? Anak itu berharga, bernilai. Anak itu berharga kalau menurut Bapak dan Ibu. Bisa mau menggantikan? Iya. Kemarin ada di Kutawulu, dia punya anak tiga laki-laki. Saya suruh dia berbagi. Ceritakanlah apa ucapan syukur ibu selama 1 tahun ini. Dia bilang, aku bilang bersyukur, tapi aku lah orang yang tidak bisa bersyukur. Kenapa? Karena saya berharap anak saya perempuan, tapi tiga laki-laki katanya. Tidak bisa bersyukur dengan keadaan, dengan situasi yang ada itu. Jadi inilah anak-anak manusia sulit untuk bersyukur apa yang ada dalam hidupnya. Tapi bukankah anak-anak laki-laki itu juga pemberian Tuhan? Perempuan itu adalah juga pemberian Tuhan. Sulit bagi mereka untuk mengatakan ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Tapi ketika melihat perbuatan Tuhan yang besar itulah, baru bisa kita melihat, bisa kita mengatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Berharga kita rasa, yang menyelamatkan kita itu, yang datang dari surga
Berhargakah kita merasa? Bagi kamu yang percaya, dia mahal. Mahalkah ibu rasa, bapak ibu, saudara-saudara? Yesus itu mahal? Berhargakah kamu merasa? Masih tidak terima. Mahal? Mahal. Bisa digantikan dengan satu mobil? Kukasih kamu mobil katanya, dan tidak iman dulu. Mikir ya. Kukasih nanti mobil bersama dengan supirnya, ganteng lagi, menjadi suami, bawa mobil dia, sepaket dia. Tapi mau kamu menjadi istriku katanya? Mau dong? Hah? Betul. Karena belum tahu dia. Hah? Enggak ya. Geleng kepala lebih. Tapi bagi yang tidak percaya bagaimana? Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sandungan Tuhan, dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Mereka yang tidak percaya itu menjadi batu sandungan. Mereka tidak akan mau menerima. Mereka tidak akan mau percaya. Mereka tidak akan merasa berharga. Yesus itu tidak akan berharga. Maka mereka dengan gampang untuk menggantikannya. Mereka dengan gampang seperti membalikkan telapak tangan. Banyak orang Kristen seperti itu. Mereka merasa tidak berharga. Keselamatan, saya katakan keselamatannya sebenarnya belum menerima keselamatan. Kalau memang mereka sudah menerima keselamatan, mereka merasa berharga akan hal itu. Kenapa kadang-kadang terlalu gampang bagi kita untuk menggantikan Yesus yang mahal itu? Inilah yang diingatkan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang pendatang itu. Bagi kamu dia mahal. Bagi kamu yang percaya dia mahal. Bagaimana dengan kita jemaat yang ada hari ini? Apakah bagi kita juga dia mahal? Kalau bagi kita dia merasa kita menganggap dia mahal, berharga apa yang Tuhan berikan bagi kita itu, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita itu. Karena aku sudah dipindahkan dari dalam maut dalam hidup yang kekal, dari kuasa kegelapan, aku dapatkan terang yang ajaib itu. Aku melihat perbuatan Tuhan yang besar itu. Kita semakin menghormati Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat bahwa batu penjuru itu adalah yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yang menolak Yesus, yang membunuh Yesus. Itu yang dimaksud dengan tukang-tukang bangunan itu, yang menyalibkan dia. Tapi dia telah menjadi batu penjuru. Dia mahal bagi kamu yang percaya. Bagi kita yang percaya, dia itu mahal. Kalau dia mahal, berarti kita harus menjaganya, kita harus merawatnya, kita harus menghormati dia. Kalau barang yang mahal, emas misalnya, emas kan taruh di mana? Beberapa hari yang lalu banjir di sini, banjir. Yang saya masukkan ke ransel saya itu dompet isinya uang. Itu yang mahal bagi saya. Apalagi itu surat-surat kendaraan, ada surat mobil gereja, ada surat sepeda motor. Cuma itu yang ada kan, begitu ya. Itu mahal. Ada surat tanah, itu diselamatkan karena kita merasa itu mahal. Jadi ketika kita mau keluar dari rumah, itu dibawa saya gendong. Enggak saya taruh di sepeda motor, enggak. Karena saya tahu karena di rumah sudah ada banjir, air sudah ada, lewat nanti basah, maka saya gendong di belakang. Mahal. Bagi saya itu adalah mahal. Ini juru selamat yang menyelamatkan saya.
ajaib yang menyediakan surga, yang membuat saya tidak jadi masuk neraka, yang seharusnya masuk neraka. Mahal itu. Bagi kita yang percaya, dia mahal. Bagi kamu yang percaya, dia adalah mahal. Oleh sebab itu, berilah dirimu menjadi batu yang hidup. Ayat 5 tadi kembali kita ulangi. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, suatu pembangunan rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan. Setiap orang percaya itu dipergunakan, dipakai menjadi satu batu sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Kalau bahasa Kalifornia di situ macamkan rumah pertokohan besar, mendirikan pembangunan rumah Tuhan di bumi ini. Pembangunan rumah Tuhan bukan pembangunan rumah Tuhan secara fisik saja, tapi mendirikan pembangunan rumah Tuhan itu orang-orang percaya. Bagaimanakah yang bisa kita lakukan membangun orang percaya? Tentu kita harus menjadi saksi Tuhan lewat hidup kita, lewat kesaksian hidup kita, pergaulan kita. Kita mencerminkan, memperlihatkan bahwa kita adalah orang percaya, dan orang lain melihat kepada kita dan dia menyembah Tuhan yang kita sembah itu. Itu yang harus terjadi bagi diri orang percaya. Ini yang diingatkan oleh Rasul Petrus kepada jemaat Tuhan yang pada waktu itu sudah dipilih oleh Tuhan. Mereka tersebar di tengah-tengah lingkungan di mana orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, terpilih dari segala suku bangsa itu. Kita nggak tinggal, nggak langsung masuk surga, nggak langsung masuk surga, nggak langsung mati lalu masuk surga, nggak langsung begitu. Nggak langsung diubah dunia di mana kita tinggal, nggak diubah menjadi Yerusalem yang baru. Hanya kita orang-orang percaya yang ada di sini. Ada orang dulu ikut Bible camp, maunya nggak usah pulang-pulang lah ya. Di sini enak kita ini makan tidur cuma menikmati firman Tuhan. Nggak bisa seperti itu aja. Kita tinggal bukan hanya di lingkungan orang percaya, tapi kita tinggal di tengah-tengah, sama seperti domba di tengah-tengah serigala yang siap menerkam kita. Ada banyak orang dalam kumpulan di mana kita tinggal, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka belum bertobat, tapi tidak tempatkan Tuhan di situ. Apakah yang harus kita lakukan? Berilah dirimu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Artinya di sana orang percaya tadilah yang seharusnya Tuhan mau pakai untuk menjadi saksi Tuhan berdosa. Kalau orang percaya, dosanya bukan hanya lagi mencuri. Perlu kita sadari itu. Dosa orang percaya bukan lagi mencuri. Kita tidak akan mau lagi mencuri. Tapi kalau kita tidak menjadi saksi yang benar, itu adalah dosa juga. Oleh karena kita orang lain tersandung, itu juga nggak menjadi beragam. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Siapakah itu? Orang yang dipanggil oleh Tuhan, gereja Tuhan, saudara dan saya. Kemana pun kita pergi, ingat aku adalah gereja. Anak-anak sekolah minggu dulu menyanyi, waktu kalian masih sekolah minggu bernyanyi, aku gereja, gitu ya. Kita sama-sama gereja. Gereja itu orang yang dipanggil keluar, orang yang sudah bertobat, orang yang diselamatkan dari dosanya, bukan dosanya yang diselamatkan, orang yang diselamatkan dari dosa, dari kuasa kegelapan menjadi memiliki terang ajaib. Terangnya yang ajaib. Mengapa dikatakan ajaib?
karena Dia bisa mengampuni dosaku. Ajaib Tuhan. Kenapa? Bukan karena Dia hanya menyembuhkan aku dari sakitku, tapi kalau ada orang yang bangkit dari dosa, ada orang yang lepas dari dosa, itulah Tuhan ajaib, melepaskan kita, membebaskan kita. Saudara mungkin diberkati oleh Tuhan. Saudara mungkin mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Itu memang ajaib, tapi lebih ajaib Tuhan kalau Dia itu menyelamatkan saudara dan saya. Pengalaman murid-murid pergi memberitakan Injil. Dia pulang datang kepada Tuhan Yesus, mereka bangga, mereka bilang apa? Tuhan, kami sudah mengusir setan demi nama. Kami mengusir setan demi nama. Berbahagialah, janganlah berbahagia kalau setan-setan takut kepadamu, tapi berbahagialah kalau namamu tertulis di surga. Itulah merupakan satu kebahagiaan. Kalau nama kita tertulis di surga, kalau ada orang-orang yang pindah dari dalam maut dalam hidup yang kekal, itulah satu kebahagiaan. Berbahagia oleh karena itu, pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berilah dirimu. Bagaimana supaya orang lain pindah dari dalam maut dan hidup yang kekal? Ada tetangga kita, ada saudara kita, ada suami atau istri, ada anak-anak dalam keluarga, ada orang tua kita di sini. Ini ada ibu saya yang sudah tua. Saya dulu pribadi pertama sekali bertobat di tengah-tengah keluarga. Saya pertama sekali. Bagaimana saya menyaksikan iman saya di tengah-tengah keluarga. Saya rela menderita. Saya rela melakukan apapun selain dosa supaya saya tidak menjadi batu sandungan. Saya tidak memberatkan ibu saya. Saya lulus sekolah, saya tidak memberatkan dia. Saya tidak meminta apapun, tidak menjadi beban baginya. Secara ekonomi maksud saya. Bahkan saya memberi diri saya untuk menolong dia. Masih bisa ditanya. Selain mendoakan dia, mengajari dia firman Tuhan, itu yang saya lakukan. Menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah keluarga. Menjadi saksi Tuhan di lingkungan di mana kita tinggal. Menjadi saksi Tuhan di mana kita bekerja. Itulah orang percaya. Menjadi batu yang hidup. Jadilah batu hidup yang dipakai sebagai pembangunan rumah rohani. Artinya di sana orang percaya siap dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat bagi Tuhan. Itulah orang percaya. Ciri khas orang percaya memberi diri untuk pekerjaan Tuhan. Batu hidup, batu yang bertumbuh, iman yang bertumbuh, iman yang mau memberi diri menjadi pelayan-pelayan Tuhan lewat semua, lewat apa yang ada pada kita, lewat karunia-karunia yang Tuhan percayakan bagi kita. Apa yang mau Tuhan kerjakan lewat hidup kita. Kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kalau kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, Tuhan pasti berbicara apa yang harus dilakukan untuk sebagai batu yang hidup, supaya dipergunakan sebagai pembangunan rumah rohani di bumi ini. Kamu orang-orang yang terpanggil, kamu saudara yang terpanggil oleh Tuhan, saya yang dipanggil oleh Tuhan, yang keluar dari kegelapan pindah dalam terangnya yang ajaib, yang pindah dalam terangnya yang ajaib ini. Kita juga merindukan supaya orang-orang lain juga akan pindah, sehingga rumah-rumah rohani pembangunan itu bisa dikerjakan. Orang-orang percaya akan datang, orang-orang lain akan melihat iman kita, dan mereka akan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Inilah firman Tuhan hari ini. Jadilah saudara, bapak dan ibu jadi batu yang hidup, yang siap dipakai, yang memberi diri, yang dipergunakan sebagai pembangunan rumah rohani di bumi ini, supaya lewat
nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa.